Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Aryani dengan NIM 2302100058. Saya berasal dari kelas 1B, Program Studi Administrasi Publik, mata kuliah Azas-Azas Manajemen dengan dosen pengampu Bu Risna Dewi, SOS MSP. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wewenang dan kekuasaan dalam ilmu manajemen serta keleluasaan wewenang dan kekuasaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari wewenang dan kekuasaan. Jadi, wewenang itu adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang biasanya berkaitan dengan jabatan, terutama di dalam dunia politik. Kewenangan dalam ilmu manajemen adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam pelimpahan wewenang, seorang pejabat akan memberikan wewenang serta tanggung jawab untuk bawahannya agar melaksanakan tugas tertentu. Di dalam konteks manajemen, pemberian wewenang ini ataupun pendelegasian wewenang ini merupakan konsep penting yang memungkinkan manajer untuk berbagi atau membagi tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan seorang karyawan dan mempercepat pengambilan keputusan serta memungkinkan pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif. Di dalam pelimpahan resmi, terdapat dua konsep utama, yaitu yang pertama sentralisasi dan yang kedua desentralisasi. Nah, yang pertama tadi sentralisasi. Apa sih pengertian dari sentralisasi itu sendiri? Sentralisasi adalah kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas suatu organisasi. Sementara itu, desentralisasi adalah pemberian wewenang kepada unit-unit yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari sebuah kekuasaan. Jadi, kekuasaan itu adalah hak seseorang untuk bertindak dan kewenangan seseorang yang diperoleh untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Jadi, kekuasaan melekat pada posisi seseorang dalam suatu organisasi dan berhubungan erat dengan hubungan sosial seseorang. Di dalam ilmu manajemen, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu, kelompok, dan membuat sebuah keputusan ataupun dapat menghandle kejadian-kejadian yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, di dalam konteks manajemen, kekuasaan sering dikaitkan dengan konsep yang berwenang. Terdapat beberapa jenis kekuasaan di dalam ilmu manajemen, antara lain kekuasaan menghargai, kekuasaan memaksa, kekuasaan sah, dan kekuasaan referensi, serta kekuasaan keahlian. Kekuasaan dalam manajemen juga berkaitan dengan tanggung jawab seseorang, utusan, dan pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara wewenang dan kekuasaan. Perbedaan antara wewenang dan kekuasaan terlihat pada kata hak dan kemampuan. Nah, di dalam sebuah kekuasaan, seseorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan di dalam wewenang, seseorang memiliki hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh dari perbedaan antara kewenangan dan kekuasaan yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kewenangan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara, dan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak yang berkuasa. Sedangkan yang kedua yaitu kekuasaan dapat mempengaruhi efisiensi organisasi karena individu dapat lebih fokus pada tugas-tugas penting yang sesuai dengan peran mereka. Wewenang di sisi lain mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab kepada yang memiliki jabatan.
ada dua konsep yang sering digunakan dalam menggambarkan peran dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan dalam makna dan penggunaannya, tetapi sering dicampur adukan satu sama lain. Seperti contohnya keleluasaan wewenang. Misalnya, seseorang yang menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi menggunakan izin untuk meminta pengikutnya untuk menerapkan kebijakan yang telah disusun. Sementara itu, keleluasaan kekuasaan, seseorang yang memiliki kekuasaan di dalam suatu organisasi mungkin memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan tim yang bekerja di bawahnya. Kita akan membahas tentang wewenang dan kekuasaan di dalam konteks ilmu manajemen dan ilmu politik. Di dalam ilmu manajemen, kewenangan digunakan secara vertikal dan mengalir dari atas ke bawah di dalam hierarki organisasi, sedangkan kekuasaan melibatkan hubungan antara dua atau lebih. Ada beberapa dasar kekuasaan seperti kekuasaan legitimasi, kekuasaan ketidakseimbangan, dan kekuasaan paksaan. Sedangkan di dalam ilmu politik, kekuasaan dan wewenang menjadi ruang lingkup yang khusus dari ilmu politik, karena kekuasaan dan wewenang adalah salah satu fakta konstan yang dapat ditemukan pada semua organisme politik. Dari materi yang telah saya jelaskan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam arah yang diinginkan. Sedangkan wewenang adalah hak untuk mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu kekuasaan dan wewenang diperlukan dalam sebuah organisasi guna untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatur individu di dalam sebuah organisasi dan juga mengatur sebuah kelompok dan sebuah sumber daya yang berada di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan wewenang memiliki perbedaan, di mana kekuasaan lebih bersifat pribadi dan tidak terikat pada aturan tertentu, sedangkan wewenang bersifat formal dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen Ibu Risna Dewi SSMSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.